Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat Al-Qudwa? Senang sekali saya Lilo Roili kembali menyapa sahabat Al-Qudwa di teras Al-Qudwa. Seperti biasa, di tiap episodenya kita akan menghadirkan tamu yang luar biasa banget. By the way, apa kabar sahabat Al-Qudwa? Semoga sehat ya. Terlebih hari ini cuacanya mulai agak-agak beda ya, mulai turun hujan. Jadi kayaknya sih mesti jaga-jaga kesehatan. By the way, hari ini senang banget saya bisa ketemu sama teman saya lagi, teman seprofesi, satu rekan gitu ya, yang sudah lama menghilang. Nggak menghilang ya, kayaknya sih sedang mencari jodoh ke negeri sana. Ups. Ada Ibu Wiwin, yeay. Apa kabar Ce? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Setahun ya. kemana? Kok jauh amat cari jodohnya? Iya biasa kan. Kok di sini nggak nyablak sih? Kehabisan stok. Kehabisan stok. Oh, stoknya habis di sini. Adanya di sana. Belum tentu juga sih, sana juga nggak nemu. Iya, belum tentu juga dapat di sana ya. Oke. Yes. Yang pasti bukan itu ya, poin Ya, utamanya tentu saja ya. dong. Karena di sana itu adalah mencari duit. Salah. Ups. Mencari ilmu dong. Iya, benar sekali. Jadi sahabat Al-Qudwa, kita kehadiran tamu guru SMA Ibu Wiwin Siti Windari yang setahun berapa? 1,5 tahun. 1,5 tahun pergi ke Japan alias Jepang. Iya, ngomongnya harus gitu, Japan, alright. So, sebelum kita ngobrol-ngobrol keras itu, kita agak kenalan dikit kali ya. Iya, Siapa boleh. tahu sahabat Al-Qudwa di luaran sana belum kenal nih sama Bu Win. Kita taaruf dulu. Iya. Bu Win, hari-harinya aktivitasnya ngapain aja? Alhamdulillah aktivitas saya sehari-hari tentu saja bekerja di Al-Qudwa. Saya satu guru di SMA, guru biologi. Tentu saya kalau biologi yang ngajarnya di SMA ya Pak ya. Oke. Nah, kurang lebih sudah berapa lama di Al-Qudwa ngajar SMA? Saya bergabung di Al-Qudwa itu sejak 2020. Sampai 2023. Setelah itu saya ke Jepang tahun 2023 dan kembali lagi di bulan April tahun ini. Masya Allah. Jadi kurang lebih sekitar 3 tahunan lah ya. Ya, betul sekali. Kerasaan di sini, Ce? Ups. Yes. Alhamdulillah ya. Kalau misalkan nggak kerasan ya nggak bakal selama itu kan. Ya, betul sekali. Oke. By the way, ngomongin masalah ke Jepang, emang ada apa? Tell me, sebetulnya dalam rangka apa gitu ke sana? Oke, jadi sebenarnya saya ke Jepang itu awalnya motivasinya adalah untuk kabur aja dulu. Jadi hashtag kabur aja dulu yang sekarang sebenarnya dari dulu. Oh, udah dari dulu ya. Harusnya kamu tuh yang itu ya. Jadi ininya apa? Iya. Sebagai ininya ya, pengawalnya dulu gitu. Oke, itu dan juga sebenarnya karena ternyata manusia itu memang tidak ada rasa puasnya ya Pak Lilo ya. Jadi saya merasa hari itu apa sih sebetulnya yang men-trigger Bu? Yang men-trigger itu pertama karena saya merasa bahwa saya tidak punya sesuatu yang spesial gitu. Tidak punya sesuatu yang spesial kayak cuma guru biologi, kemudian keterampilannya yang menurut saya sebenarnya hebat, tapi saya merasa itu bukan sesuatu yang cukup untuk kita bisa bersaing di dunia ini gitu. Karena kehidupan itu ternyata jauh lebih berat daripada yang dibilang di buku-buku romantis ya Pak ya. Nah, akhirnya saya atau Bu Win ngerasa ada kemonotonan mungkin ya? Ya, kemonotonan, lebih seperti oh saya bisa lebih dari ini. Nah, tapi saat itu belum kepikiran tuh mau ke Jepangnya ngapain, atau mau ngapainnya. Cuma akhirnya saya kepikiran untuk mungkin saya harus keluar sedikit dari zona nyaman ini. Keluar dari zona nyaman ini, tapi kemana? Karena tentu saja kita harus memikirkan bahwa dunia ini tidak seaman yang mungkin yang kita kira. Jadi saya harus memastikan bahwa tempat lain yang akan saya tempati di luar zona nyaman ini adalah tempat yang aman. Walaupun mungkin tidak nyaman. Akhirnya saya kepikiran mungkin kita coba ke luar negeri. Itu belum mengerucut tuh ke Jepang. Yang penting ke luar negeri kemana belum aja ada dulu. Kepikiran mau ke negara mananya. Yes. Siapa tahu mungkin mau ke Israel gitu tadinya. Enggak. Juga ya. Israel emang ada.
Nggak ada ya? Oh, nggak ada, tidak ada. Oke, terus? Ya, kemudian beberapa negara seperti Australia, kemudian juga negara-negara Eropa itu sempat terpikirkan. Tapi akhirnya setelah saya bandingkan, ternyata sebagai seorang orang Indonesia masih lebih bagus itu di sekitar Asia. Karena saya belum pernah ke luar negeri sama sekali. Akhirnya saya pilih Jepang karena yang pertama saya sudah sedikit tahu budayanya, walaupun sulit ya untuk adaptasinya tidak terlalu sulit. At least secara culture-nya tuh nggak terlalu jauh gitu ya. Masih ada nasi, Pak. Iya. Secara kan masih Asia gitu kan. Bayangkan kalau saya harus ke Amerika makannya burger itu kayaknya satu hari saya pulang lagi. Iya, mabok kayaknya, ongkek kayaknya nasi. kamu. Nasi the best, Pak. Akhirnya, nah tapi karena tentu saja keterbatasan ekonomi, pergi ke luar negeri itu bukan sesuatu yang mudah. Akhirnya saya mencari hal yang lain yaitu beasiswa. Udah pasti ya ketebak gitu. Betul. Beasiswa, akhirnya saya mencari beberapa beasiswa dan salah satu beasiswa yang paling menarik perhatian adalah beasiswa yang saya ikuti ini. Ini namanya Max Scholarship. Max Scholarship. Max itu kayak M-A-X? M-E-X-C. Atau kalau bahasa Jepangnya itu Mobuka Gakusho. Nah, itu adalah dinas pendidikan dari pemerintah Jepang yang tugasnya itu kurang lebih mirip dengan dinas pendidikan yang ada di Indonesia. Itu nyari sendiri atau dapat info dari teman atau bagaimana? Nyari sendiri. Saya Google awalnya beasiswa S2 ke di Jepang. Pencariannya gitu. Di pencariannya. Akhirnya nemu banyak sekali. Tapi ternyata ada berapa yang waktu itu Bu Wiwin temukan? Ada sekitar 5. Ada tentu saja yang Indonesia yang paling terkenal itu LPDP. LPDP. Terus juga ada beasiswa dari perusahaan-perusahaan terkenal seperti Ajinomoto, kemudian Impact Scholarship, terus juga JASO Scholarship, terus juga ada universitas yang memberikan beasiswa dari universitas tersebut. Cuma dari beberapa beasiswa, ada beberapa beasiswa yang mengharuskan kita membayar biaya pendaftaran. Nah, kemudian ketika kita seleksi, kalau misalnya kita tidak lulus, ya biaya pendaftarannya tidak akan kembali. Dan Masya Allah gitu ya, saya diarahkan oleh Allah untuk mengikuti beasiswa yang Max. Awalnya saya mau ikut yang S2, tapi saya menemukan bahwa Max itu punya program lain selain S2, yaitu yang teacher training. Kalau S2 kenapa hari itu kepikiran? Karena saya masih ragu, Pak. Masih ragu, karena kan waktu itu triggernya itu kan hanya karena pengen kabur aja dulu gitu ya. Kehidupan ini begitu monoton gitu kan, saya merasanya saya butuh petualangan yang baru, butuh gitu. challenging apa gitu ya, petualangan yang baru. Nah kemudian ternyata setelah saya cari-cari tersebut info mengenai beasiswa S2, saingannya Masya Allah, Pak. Saingannya itu tentu saja orang-orang yang... Saingan dalam artian di sini peminatnya juga cukup banyak. Peminatnya cukup banyak, karena beasiswa itu biaya kuliah dibiayai full. Tiket pesawat full, pulang pergi. Kemudian biaya sehari-hari. Homestay di sana juga full. Untuk tempat tinggal itu kita cari sendiri, tapi kita diberikan biaya hidup per bulannya. Nah, dan itu Masya Allah maksudnya sangat menggiurkan sekali gitu kan. Dari Indonesia juga punya banyak sekali talenta-talenta yang luar biasa, calon awardee yang luar biasa. Akhirnya saya sedikit realistis aja gitu ya. Akhirnya memilih untuk teacher training, karena teacher training ini salah satu persyaratannya adalah memiliki pengalaman mengajar dan harus guru, sehingga saingannya bisa tersaring sedikit dari awal. Oh gitu. Cari yang selain sesuai dengan profesi yang sedang digeluti, juga secara akademis segmented gitu ya. Iya, betul sekali. Karena kalau misalnya yang S2 itu kan genrenya umum. Seluruh umum, semua ya, orang bisa mau ikut. Profesi apapun. Tapi kalau misalnya teacher training, setidaknya ketika proses sebelum seleksi dari persyaratannya itu sudah tersaring para pendaftarnya. Karena syaratnya adalah harus guru yang sedang aktif dan juga memiliki pengalaman mengajar. Guru yang aktif di sini ada ketentuan berapa lamanya? 5 tahun. 5 tahun. Kan Bu Yun belum ada 5 tahun waktu itu. Itu akumulasi, Pak. Jadi tidak hanya di satu sekolah, yang penting sekolahnya itu adalah sekolah formal. Oh gitu. Sementara Bu Yun di sekolah lain juga pernah mengajar. Ya. Siap. Jadi ketika melihat persyaratannya itu saya seperti merasa this is for me gitu kan. Akhirnya wah ternyata walaupun sudah tersaring dari awal, itu peminatnya lumayan sekali. Kalau kita singkat, pendaftarnya itu ada 300 orang dari awal, dari seleksi administrasi sampai akhirnya berangkat ke Jepang dalam proses 8 bulan seleksi dengan
2 tahapan seleksi dan 1 tahapnya itu di Indonesia, yang tahap keduanya di Jepang. Itu 7 orang yang berangkat. 7 orang yang dari seluruh Indonesia. Ya. Dari berbagai daerah itu ya? Berbagai daerah, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jogja. Kemudian, nah tapi karena saya tidak bertemu dengan mereka, jadi saya kurang kenal dengan para awardee yang lain karena kita berangkat masing-masing. Oh, masing-masing. Di Jepangnya juga nggak dipertemukan? Enggak, karena kita semua beda universitas. Universitasnya kita yang memilih sendiri. Kita yang menentukan. Sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Dengan research proposal kita mengajukan research proposal. Apabila dosen pembimbing yang ada di universitas tersebut tertarik dengan penelitian kita, maka kita bisa lolos. Oh gitu. Tapi kalau dosen pembimbingnya, jangan dulu dibocorin dulu ya. Kita ngomongin tentang persyaratannya dulu. Asik. Dari sekian persyaratan yang ada, apakah sudah memenuhi kriteria Bu Win semua, atau memang waktu itu ada yang harus Bu Win perjuangkan? Yang paling saya harus perjuangkan tentu saja sertifikat bahasa, Pak. Ya, karena saya tidak punya sertifikat. Salah satu persyaratannya sertifikat bahasa, dalam artian harus bisa menguasai bahasa Jepang. Ya, bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Atau bahasa Inggris standar ya, standar bahasa Inggris karena kan memang mau ke luar negeri. Ya, saat itu saya juga belum belajar bahasa Jepang, jadi saya berpikir oh ya udah kita pakai bahasa Inggris aja. Gitu. Tapi ternyata sertifikat dari situ saya belajar ternyata sertifikat TOEFL yang sering kita temui itu kebanyakan adalah sertifikat palsu. Ya, karena termasuknya adalah bukan sertifikat resmi dari pihak Amerikanya, ITS namanya. Akhirnya saya cari, kemudian untuk tes TOEFL itu biayanya Masya Allah ternyata ratusan ribu. Akhirnya saya hold tuh, saya hold dulu. Oh, sepertinya ini tidak masuk budget saya, tidak masuk budget saya untuk tes TOEFL. Akhirnya saya berpikir untuk tes yang bahasa Jepang, karena tes bahasa Jepang itu jauh lebih murah. Kemudian dari situ saya belajar supaya bisa dapat sertifikat bahasa Jepang, ikut ujiannya dan bisa lolos di Jakarta. Tapi kalau tes JLPT ini dia serentak seluruh dunia, Pak, yang diadakan hanya 2 kali dalam setahun. Selama berapa lama belajar bahasa Jepangnya? Belajar bahasa Jepang secara otodidak yang full belajar itu 1 tahun. 1 tahun. Yes, karena persiapan selama beasiswa ini kurang lebih 1 tahun, dan akhirnya saya karena ya tadi keterbatasan budget, akhirnya memilih untuk tes JLPT atau Japanese Language Proficiency Test, dan juga karena saya tidak ada basic sama sekali dalam bahasa Jepang. Kalau bahasa Inggris kan mungkin kita sudah belajar ya di sekolah. Akhirnya sebagai seseorang yang sama sekali buta gitu, tidak pernah belajar, tapi ternyata kemampuan kita sebagai guru itu bisa diterapkan dengan kita menciptakan metode belajar yang paling efektif untuk diri kita sendiri. Akhirnya saya dalam 1 tahun itu bisa mencapai bisa lolos tes bahasa Jepang level 2. Jadi bahasa Jepang itu ada 5 level. Hubungannya apa dengan kemampuan guru bahasa Inggris, kemampuan guru menciptakan sebuah media pembelajaran dengan lulusnya bahasa Jepang? Ya, karena Bu Win mengarahkannya ke situ gitu. Karena begini Pak, untuk belajar bahasa Jepang dalam jangka waktu 1 tahun, kalau mustahil. Itu sangat mustahil untuk bisa lulus level 2. Karena minimal untuk lulus level 5 yang paling bawah aja itu butuh 6 bulan. Oh my God. Ya. Dan level 2 itu adalah level setara profesional. Jadi untuk digunakan untuk bekerja di Jepang. Akhirnya? Nah, karena saya merasa saya punya kemampuan sebagai seorang guru, yaitu pertama mengenali siswanya. Mengenali siswa, kemudian menerapkan metode pembelajaran yang terbaik untuk mencapai capaian yang terbaik. Karena jadi itu yang Bu Win bawa? Ya, enggak, itu sebelum ke Jepang. Sebelum ke Jepang ya, maksudnya untuk bisa lulus sertifikat bahasa Jepang kan? Kok bisa ya? Bisa, Pak. Penilaian apa yang mereka ini? Oh, enggak, Pak. Maksudnya tesnya. Saya berhasil. Saya berhasil lolos. Jadi saya ikut tesnya. Ikut tesnya. Kemudian ketika dapat skor, ternyata skornya lulus. Jadi bahasa Jepang itu tesnya kan diadakan serentak di seluruh dunia. Nah, kalau di Indonesia itu di bawah naungan The Japan Foundation. Nah, The Japan Foundation ini yang mengakomodir semuanya. Kita tes, tapi hasilnya itu baru ada 1 bulan kemudian. Nah, karena sebenarnya saya merasa bahwa itu tidak mungkin lulus karena ya memang level 2 itu level tinggi dan tidak akan bisa dicapai hanya dengan belajar selama 1 tahun. Tapi karena saya
seorang guru, saya tahu nih untuk bisa lolos N2 ini apa aja yang dibutuhkan dengan kemampuan saya yang sekarang. Begitu. Pemikiran itu dapat dari mana? Kok tiba-tiba muncul trik and tips gitu ya? Karena sebenarnya awalnya saya berusaha untuk mencari kursus, Pak. Mencari kursus. Tetap ya usaha ikhtiar juga itu. Secara umumnya juga. Kursus. Akhirnya setelah mencoba yang ada waktu itu dari yang pemerintah, kursus gratis, mungkin Bapak juga tahu. Ternyata metode belajar tidak cocok dengan saya. Saya merasa itu buang-buang waktu. Gitu. Siap. Buang-buang waktu dan juga harusnya dalam jangka waktu segitu kita masih bisa belajar lebih banyak loh. Saya masih sanggup gitu. Akhirnya saya memilih untuk belajar sendiri. Belajar sendiri, saya yang menciptakan metode belajar sendiri, bahan belajar juga saya cari sendiri, yang paling bisa saya pahami gitu, urutannya dan sebagainya. Dan ternyata itu hanya bisa dilakukan kalau memang kita punya kemampuan sebagai seorang guru. Emang udah qadarullah kali ya, udah takdirnya Allah gitu ya. Tapi dari semua itu ada perjalanan yang Bu Win ikhtiarkan kan gitu ya. Tentu saja. Artinya ya nyoba juga untuk kursus bahasa dan sebagainya gitu. Mungkin ya di situ Allah akhirnya mentakdirkan, oh yaudah anak ini udah berusaha gitu ya, jadinya diloloskanlah di sertifikat bahasanya itu. Apalagi selama proses belajar itu saya bersahabat dengan koyo. Gitu saya bersahabat dengan koyo, tangan saya penuh koyo semua. Kirain ada pengaruhnya gitu ya koyo gitu dengan Jepang, mentang-mentang buatan Jepang, enggak ya? Enggak. Saya menghabiskan buku itu sangat banyak sekali karena saya latihan nulis kanji itu sampai 3 buku, saya tulis semuanya. Dan apalagi kan kita bekerja ya dari pagi sampai sore, sehingga saya waktu untuk belajarnya harus manajemen waktunya harus ini. Betul sekali. Saya menghabiskan waktu setiap hari selama 1 tahun kurang lebih 2 jam itu di malam hari, hampir setiap hari saya belajar sendiri, saya latihan sendiri, dan sebenarnya ngerasanya nggak bisa-bisa banget, tapi mungkin Allah melihat usaha kita. Siap, Masya Allah. Karena sesuatu yang saya percayai dan saya yakini sejak dulu gitu, itu adalah manjada wajada. Itu sesuatu yang benar-benar saya genggam hingga sekarang. Pokoknya bisa atau enggak, asalkan kita usaha, Allah melihat gitu. Cakep. Allah melihat itu. Bawahi sahabat Al-Qudwah ya. Dan itu real, saya sudah merasakan momen itu berkali-kali. Karena saya merasa saya bukan orang yang sangat hebat gitu, bukan orang yang jenius, tapi ketika kita usaha, Allah tuh benar-benar melihat. Apa mau kamu udah jadi. Masya Allah. Kok saya merinding ya? Itu kerasa banget Pak, asli. Long short ago, nggak lama akhirnya dinyatakanlah lulus. Ya lulus. Kita dapatlah sertifikat bahasa. Lalu apply. Ya lalu apply. Tapi ternyata belum sampai di situ Pak. Belum juga, masih ada ujiannya. Tapi ternyata ujiannya masih ada, yaitu sertifikat bahasa Jepang keluarnya lama. Keluarnya lama. Sementara pendaftaran itu sudah mau ditutup. Akhirnya, waduh bagaimana ini? Akhirnya mau nggak mau ujung-ujungnya sertifikat TOEFL. Akhirnya setelah saya berjuang di bahasa Jepang, ujungnya saya harus tetap harus mengeluarkan uang. Tapi nggak masalah, kan yang jelas secara ikhtiarnya semuanya sudah ditempuh. Gitu. Termasuk yang TOEFL juga. Apalagi mungkin saya juga bahasa Inggris sebenarnya nggak pinter-pinter banget dan nggak yakin untuk bisa lolos TOEFL dengan skor minimal 550. Akhirnya saya juga belajar TOEFL, dan tes juga. Saya masih merasakan debaran-debaran jantung saya saat mengerjakan tes TOEFL, karena tes TOEFL itu hasilnya langsung instan ya, tamparannya langsung terasa saat itu juga. Dan dengan waktu yang sudah dihabiskan, dengan nominal uang yang sudah dihabiskan, saya kepikiran kalau misalnya sampai gak lolos gimana, semua ini akan sia-sia, dan rasa takut itu sangat-sangat benar-benar secara manusiawi juga tetap ada perasaan ketakutan ya kalau misalkan gak lolos, karena secara tenaga maupun juga materi sudah dikorbankan. Gitu. Saya merasa ketakutan bahwa gimana kalau semua ini sia-sia. Ternyata tidak ada yang sia-sia. Tidak gitu ya. Matematika Allah itu nggak gitu. Iya, ternyata memang manusia itu tidak bisa menghitung segalanya. Akhirnya. And then dimasukkanlah sertifikat TOEFL. Lulus. Alhamdulillah. Kalau kita berpikir kenapa nggak dari dulu aja ya tes TOEFL-nya ya. Cuma tapi mungkin nggak gitu ya. Emang begitu Allah. Garisnya supaya saya belajar, muter dulu belajar bahasa Jepang. Siap. Nah, pada saat dikirimlah gitu ya segala persyaratannya dan sebagainya. Ketika pengumumannya berapa lama dari setelah? Pengumumannya itu berkali-kali Pak, karena seleksinya berkali-kali. Jadi ada seleksi administrasi, kemudian setelah itu ada seleksi tes tulis 2 kali, kemudian juga ada tes wawancara. Jadi kita selalu melihat pengumumannya berkali-kali. Itu prosesnya
Semuanya online? Oh enggak juga. Datang ke suatu tempat? Ke Kedubes Jepang di Tamrin ya, Jakarta. Yang pertama administratif lolos lah ya. Ya, gitu. Lolos tanpa harus datang ke tempatnya. Ya. Yang kedua ujian. Ujiannya harus ke sana. Ya, ke sana. Berapa hari ujiannya? 1 hari. 1 hari. Berapa lama? Berapa lama ya? Mungkin sekitar 3 jam ya. 3 jam. Ujian layaknya ujian umum itu ya, ASN dan sebagainya kayak gitu ya. Hari itu langsung diumumkan atau enggak? Diumumkannya selalu melalui email. Jadi kita mendapat nomor peserta, nanti kita cek nomor peserta kita ada atau tidak. Kalau tidak ada, berarti kita tidak lolos. Jadi momen buka email itu momen yang mendebarkan momen yang sangat mendebarkan. Siap. Udah kayak mau dapat jodoh gimana gitu ya. Lebih-lebih. Terus loloslah tuh. Ya, alhamdulillah. Ujian. Yang berikutnya adalah wawancara. Ke sana. Ya, ke Kedubes lagi. Gimana tuh coba? Mungkin ada pengalaman yang seru bisa di-share? Oh iya, selama proses seleksi kita kan harus pakai bahasa Inggris ya. Harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, ketika proses wawancara itu termasuk yang paling mendebarkan karena 3 lawan 1. Nanti 3 lawan 1. Iya, 3 pihaknya itu. Ada 3 dari mereka, Bu Wiwin 1. Iya, sendirian. Ada pihak dari Kedubesnya, ada pihak dari Jepangnya, sama yang satu lagi ada pihak dari Kedubes Jepang di Indonesianya. Jadi mereka menanyakan terkait penelitian kita, seperti biasa kenapa Jepang dan lain sebagainya. Tapi karena kita harus melakukan wawancara dengan bahasa yang tidak biasa kita gunakan, itu ketegangannya jadi berkali-kali lipat. Makin bertambah dong. Bertambah. Tapi salah satu kunci untuk sukses dalam wawancara itu kita memang tidak boleh terlihat tegang ya. Nervous sebisa mungkin, cobalah santai aja gitu. Dan yang paling penting ini mungkin poin yang bisa dipraktekkan ya. Don't take it personally, karena kadang-kadang para pewawancara itu suka melontarkan pertanyaan-pertanyaan seakan-akan menyerang gitu. Tapi kita yaudah anggap saja itu memang tugas mereka. Jadi jangan jangan merasa wah kenapa nih gitu. Jangan baper. Mereka pasti menyerang secara personality. Cuma kitanya nggak boleh menyerang balik. Gitu. Ya, itu trik karena for example memang, misalnya gimana? Misalnya saya pernah ditanya kayak kamu ngapain kuliah ke Jepang, kan kamu dari dari Lebak ya, Banten. Lebak Banten itu kalau misalnya dibandingkan dengan Jepang yang sudah sangat maju gitu kan. Nanti kamu balik lagi ke Lebak Banten emang ngapain? Emang bisa diterapkan gitu. Aku sedikit shock gitu kan. Akhirnya kita mainkan kata-katanya. Waktu itu Bu Wiwin jawab apa? Jawaban diplomatisnya. Wah, saya kurang ingat ya, karena itu sudah hampir 2 tahun lebih, 2 tahun lebih. Tapi intinya saya merasa bahwa tidak ada kaitannya mana yang sudah berkembang dan mana yang belum berkembang, karena ketika saya ke sana yang saya bawa adalah diri saya, dan ketika saya kembali ke sini yang saya bawa adalah diri saya. Jadi tentu saja itu tidak ada kaitannya dengan misalnya Lebak belum maju, karena kan yang penting ketika saya kembali ke Lebak saya sudah maju. Excellent, jawabannya sangat diplomatis sekali. Tapi memang iya kan ya, nggak ada hubungannya gitu ya, mau daerahnya tertinggal dan sebagainya, kita kan datang sebagai personal gitu ya. Syukur-syukur kan kita bisa memberikan kontribusi ya. Gitu. Terus kemudian berapa lama tuh proses wawancara? Proses wawancara kurang lebih 20 menit. 20 menitan ya, sebentar ya. Sebentar. Lolos lah. Dari wawancara itu berapa lama diumumkan? Sebulan. Biasanya setiap tahap itu sebulan kita mendapatkan pengumuman. Berapa tahapan sih? Tercuma mulai 3. Itu di Indonesia. Baru di Indonesia. Nah, nanti setelah hasil proses tahap 1 itu selesai, dokumen kita semuanya akan dikirim ke universitas di Jepang, dan kita bersaing dengan pelamar di negara lain. Karena beasiswa Max itu bukan hanya untuk Indonesia, tapi seluruh negara yang punya hubungan diplomatis sama Jepang. Jadi pertama kita masing-masing seleksi di negara masing-masing. Setelah selesai, baru nanti berkasnya dikirim ke Jepang, dan di Jepang diseleksi lagi. Nggak cukup berani doang berarti ya? Iya, nggak cukup. Harus sabar juga ternyata. Harus sabar, 8 bulan. Iya, nyaris setahun lah ya, gitu setahun. Ya sabarnya. Kita langsung loncat aja yuk. Boleh. ke bagian dimana kamu menginjakan pertama kali di tanah sakura tersebut. Iya. Ya,
Yang paling pertama saya rasakan adalah sangat sulit dideskripsikan. Jadi saya selalu menyebut itu overwhelm. Okay. Jadi semua perasaan itu campur aduk. Ada perasaan excited, iya, perasaan bahagia, iya, tapi perasaan sedih, iya. Apalagi sebagai seorang Muslim gitu. Wah, ketika saya pertama kali menginjakan kaki ke Jepang, tidak ada orang lain yang menggunakan hijab gitu. Jadi minoritas ya. Ya, di situ saya merasa bahwa oh iya ya, manusia itu benar-benar adalah sebuah sosok yang sangat kecil gitu. Dan Muslim itu ternyata adalah sebuah komunitas yang kecil gitu. Mungkin astagfirullah ya, mungkin ketika kita di Indonesia kita kadang-kadang merasa santai gitu ya, merasa bahwa apa yang kita jalani selama ini adalah sesuatu yang ya biasa aja, padahal itu semua adalah nikmat gitu. Siap. Semua itu adalah nikmat. Dan sebagai seorang Muslim datang ke Jepang ternyata membuat kita banyak belajar justru tentang Muslimnya, tentang Islamnya, daripada ketika saya ada di sini gitu. Karena harus survive juga kan ya, kalau misalnya nggak mempertahankan kemuslimannya ya bisa tergerus kan ya, dengan kondisi di sana. Dan juga ada sedikit ketakutan kan, ketakutan wah gimana nih kalau saya nanti teman-temannya, karena ternyata kita mungkin punya sistem perlindungan diri yang tanpa kita sadari kita tuh nggak mau deket sama orang yang menurut kita berbahaya gitu. Ada self defense sendiri gitu ya. Yang tanpa sadar kita lakukan gitu. Salah satunya adalah di Jepang itu tentu saja orang-orang minum minuman beralkohol itu sangat normal. Dan saya itu paling tidak suka dengan yang mabuk-mabukan dengan yang merokok gitu. Jadi saya nggak suka banget ya kan. Jadi tanpa sadar saya sulit sekali berteman dengan orang Jepang. Walaupun orang Jepangnya baik gitu kan atau itu. Tapi ketika saya melihat mereka minum-minum gitu itu merasa we can be friends. Gitu. Ternyata seperti itu. Tapi ada juga nggak sih yang maksudnya mereka ya udah gitu dengan culture-nya minum-minuman, tapi ternyata tetap fine gitu, tidak memberikan tidak memberikan influence yang buruk kepada Bu Wiwin gitu. Jadi juga nggak ada masalah gitu. Ada. Jadi sebenarnya orang-orang yang minum alkohol itu tidak memberikan influence yang buruk gitu. Hanya saja karena saya tidak minum alkohol, saya sering dianggap nggak asik. Itu mungkin yang sulit ya, karena bagaimanapun ketika berteman itu kan ketemu teman pengennya happy gitu ya, main-main ke sana ke sini, kumpul-kumpul. Kalau bahasa Jepang itu namanya wai kayak wai gitu kan. Wai kenapa? Bukan wai gitu. Hip hore. Ya, kayak hip hore. Dan saya bukan orang yang bisa seperti itu gitu. Jadi memang ternyata seberapa dekat pun saya dengan mereka itu akan terasa seperti tetap ada dinding seperti itu. Nah itu yang membuat saya sedikit kesepian gitu, kesepian. Tapi ternyata pertemanan itu sangat luas sekali. Jadi saya walaupun saya di Jepang dan nggak punya teman orang Jepang ya, that's totally fine ternyata. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada orang yang keluar negeri itu struggle nggak punya teman warlock, nggak apa-apa. Santai aja. Yang penting keimanan tidak tergadaikan. Tidak kandas. Sip. Wah, luar biasa juga ya Bu Yun ya. Masya Allah gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar sabar, terus kemudian juga harus bisa mempertahankan keimanan kita juga di sananya. Luar biasa sekali. Banyak hikmah berarti yang bisa didapatkan sama Bu Yun. Sangat banyak sekali. Terus ngapain aja di Jepang nih? Ini yang mungkin masuk ke inti obrolan kita gitu ya. Di Jepang dari programnya sendiri itu sebenarnya utamanya adalah kita penelitian, Pak. Kita penelitian. Jadi kita by the way, sebentar dulu. Ada yang terlewat. Mungkin waktu itu ngajuin proposal atau gimana? Ya, research proposal. Research proposal. Ya, research proposal. Pada itu saat apply itu atau gimana? Saat apply. Jadi saat kita seleksi administrasi, kita sudah harus menyerahkan research proposal karena itu yang paling dilihat sebenarnya. Waktu itu Bu Win mengajukan research apa? Saya mengenai challenge sama the current state atau keadaan di laboratorium di Jepang dan juga tantangannya, karena walaupun Jepang negara maju tentu saja tetap ada tantangan nih Pak untuk mereka mengadakan pembelajaran terutama di biologi itu kan sering pakai laboratorium. Maksudnya kita bikin researchnya itu yang objeknya harus di Jepang? Ya. Tidak boleh di Indonesia? Boleh juga, tapi harus ada hubungannya kenapa harus dilakukan di Jepang. Gitu. Sementara Bu Win waktu itu kepikirannya mau objeknya di Jepang. Tentang lab. Tentang lab, tentang challenge seorang guru untuk mengadakan pembelajaran di laboratorium. Karena kan mungkin walaupun kita beda negara, challenge itu kadang-kadang mirip-mirip lah ya. Nah, jadi ketika mereka mendapatkan tantangan tersebut, bagaimana sih cara gurunya itu
mengatasi tantangan-tantangan tersebut, sehingga itu bisa saya bawa ke sini dan juga bisa diaplikasikan khususnya untuk saya dan umumnya untuk guru-guru biologi lain di Indonesia. Oke, siap. Oke, nanti kita cerita tentang risetnya itu ya. Oke. Kemudian di Jepangnya itu mau penelitian. Ya, itu namanya penelitian. Siap. Terus langkah pertama yang terjadi apa di sana? Di sana itu yang pertama kita ya seperti biasa karena kita baru datang, kita kenalan dengan lab. Jadi di Jepang itu satu pembimbing itu memegang beberapa mahasiswa dan kita sebutnya lab. Jadi lab sensei ini, lab sensei A, lab sensei B. Jadi semua anak bimbingannya itu akan ada di satu lab. Walaupun namanya lab, ya nama grup. Walaupun namanya lab bukan seperti lab yang kita bayangkan. Namanya lab bukan nama sebuah tempat. Bukan, tapi nama sebuah perkumpulan yang mau belajar. Bukan. Jadi itu kayak mahasiswa bimbingan. Kalau di kuliah-kuliahan kan kalau kita mau skripsian kan ada dosen pembimbing. Siap. Nah, dosen pembimbing itu kan biasanya siswa yang dibimbingnya banyak. Banyak. Nah, kalau di Jepang itu yang seperti itu tuh bukan hanya pas skripsian. Jadi dari pertama kali kita masuk itu sudah masuk bimbingannya beliau. Nah, I see. Dan kita disediakan sebuah ruangan namanya lab. Namanya lab. Padahal per kelas-kelas lah intinya ya. Kalau kita gambarkan di Indonesia, enggak juga? Enggak juga, benar-benar cuma ruangan aja, disebutnya ruangan lab. Aja. Nah, ruangan aja, tapi ruangan untuk mahasiswa bimbingan guru dosen A. Oke. Jadi semua mahasiswa bimbingan dosen A pasti ada di ruangan itu. Ruangan itu. Nah, kalau misalnya mahasiswa bimbingan dosen lain itu akan ada di ruangan lain. Nah, cuma ruangannya ibaratnya itu mata kuliahnya di situ aja. Tapi bukan mata kuliah, Pak. Emang dosen bimbingan untuk penelitian aja. Untuk kayak skripsinya atau tesisnya, yang supaya kita bisa ketemu dosennya itu setiap hari di ruangan itu. Di Indonesia mah belum ada ya kayak gitu ya. Karena bahkan kita sesama kita misalnya ada dengan mahasiswa lain, dosen pembimbingnya sama aja belum tentu kenal kan. Kalau di sana pasti saling kenal karena kita ada di satu ruangan yang sama. Dan disebutnya itu lab. Jadi walaupun namanya lab, tapi bukan lab yang ada mikroskop dan lain sebagainya. Ada apa gitu ya. Seperti itu. Tapi berupa ruangan aja. Ya. Ruang belajar aja ya. Betul. Nah, kemudian kita juga untuk mendukung penelitian kita butuh ambil kelas. Nah, kelasnya itu kita yang cari sendiri. Kita mau masuk kelas yang mana. Nanti kita tulis nama kelasnya, kita serahkan ke dosen pembimbing kita. Saya mau ambil kelas ini nih, soalnya saya mau belajar tentang ini. Nah, baru kita gabung di kelas. Bu Win ngambil kelas? Saya kelasnya itu banyak sih, Pak. Banyak. Jadi ada kelasnya itu ya sama kayak kelas di kuliahan. Misalnya saya ngambil mata kuliah ekologi gitu. Tak pikir untuk researchnya Bu Win ngambil kelas 5 yang SD gitu, enggak? Enggak, itu maksudnya di kuliahan. Saya enggak ke sekolah gitu. Enggak misalnya ngajar di SD gitu, enggak. Terus ternyata proses yang seperti itu di mana kita harus mandiri, nyari kelas sendiri. Kalau di Indonesia kan kelasnya sudah ditentukan ya, misalnya di semester 1 kelas kamu ini di lantai 1 ruang B gitu ya. Kalau itu sementara ini kita mandiri, mungkin karena kita juga termasuknya mahasiswa non degree, mahasiswa internasional, kita pilih sendiri mata kuliahnya, kita baca sendiri silabusnya, kita samperin sendiri tempatnya. Masya Allah. Nah, itu. Dan luas sekali ternyata kampus itu. Sendirian terus survive sendiri ya. Ya, di sana itu ternyata kemandirian itu sangat penting, Pak. Oke. Lanjut ya. Setelah itu ya untuk kayaknya terkait perkuliahan sebenarnya lebih standar ya, dari segi administrasi dan lain sebagainya. Cuma yang unik adalah ketika kita ke sana banyak sekali yang harus diurus di kalau di Indonesia mungkin mirip dengan kelurahan. Namanya municipal office. Kita harus mengurus asuransi, kemudian kita harus BPJS, enggak ya? Iya, itu asuransi. Semacam itu. Iya, semacam BPJS. Kemudian kita juga harus mengurus izin tinggal. Jadi kita laporan nih ke kelurahan atau ke RT. Ini saya baru namanya ini. Lebih kepada administratif ya, laporan bahwa kita tuh bertamu ke situ. Kemudian selama perkuliahan berapa lama itu? Selama perkuliahan kan 1,5 tahun. Tapi di Jepang itu kan sama dengan di Indonesia per semester ya. Nah, per semester saya datang di musim gugur. Jadi semester gugur. Nah, itu kita sekitar 4 bulan dan 2 bulannya
libur. Oh my God, 2 bulan. Anak kuliahan biasa. Oh, iya. Anak kuliahan liburnya panjang. Sama seperti Indonesia kah? Setelah kuliah itu selesai dia harus membuat sebuah laporan karya ilmiah juga? Sama. Jadi laporan ilmiahnya itu bukan dibuat ketika kita mau lulus. Jadi dari kita masih di semester 1 itu sudah mulai. Sudah mulai. Kalau di Jepang. Tapi satu tema. Okay. Tapi kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba mau ganti, ya boleh-boleh aja. Gak ada masalah juga. Yang penting pada saat lulus nanti sudah selesai. Sudah selesai, yes. Oh. Dan di Jepang itu hampir 0% orang yang lulus kuliah lebih dari 4 tahun. Apa karya ilmiahnya harus relate dengan riset yang Bu Win apply itu atau enggak? Atau bisa beda? Ya. Bisa beda, tapi itu benar-benar harus didiskusikan. Oh. Jadi kalau bisa sih yang sudah kita ajukan, karena dosen pembimbing kita di Jepang itu menerima kita karena melihat riset proposal kita. Karena tertarik? Karena tertarik. Ke keingintahuan itu. Oke. Maka disarankan untuk melanjutkan risetnya di situ. Ya. Oke. Ada kendala pada saat riset di situ? Sangat banyak sekali kendalanya, terutama hubungan saya dengan dosen saya. Kendala bahasa kayaknya sih ya? Enggak juga. Justru karena saya teman-teman saya bilang kamu harusnya pura-pura nggak bisa bahasa Jepang. Jadi dosen saya itu alhamdulillahnya adalah dosen yang sangat strict, terkenal lah ya, terkenal sangat strict. Saya nggak tahu, saya kan kenal. Tapi ternyata terkenal dosen yang sangat strict, sangat passionate. Sementara saya ya udah be aja gitu. Saya kesana tuh awalnya bukan niat yang wah banget gitu kan, karena hanya teacher training, bukan research student atau bukan mahasiswa S2, tapi dosen pembimbing saya mungkin entah kurang paham perbedaannya atau karena mungkin pokoknya kamu kalau kesini tuh harus serius. Beliau mengharapkan sesuatu yang lebih dari yang bisa saya berikan, sehingga hubungan kita rada kurang baik, komunikasi kita agak kurang lancar gitu. Ada miss di situ. Ada miss di situ. Akhirnya saya mendapatkan support dari International Division namanya, dan itu pun masih sulit sekali. Jadi struggle saya itu di hubungan antar manusia sebenarnya. Di sosialnya bermasalah ya, Anda ya. Oke. Secara komunikasi nggak ada masalah kan? Komunikasi nggak ada masalah. Yang tadi dimaksud teman Bu Win bilang bahwa justru nggak boleh memperlihatkan menguasai bahasa Jepang. Emang kenapa? Akan dibantu gitu kalau memang kita nggak terlalu menguasai? Karena biasanya ekspektasinya nggak akan terlalu tinggi. Oh, mereka akan menyesuaikan. Akan menyesuaikan gitu. Tapi kenapa awalnya saya berbicara bahasa Inggris dengan dosen saya, tapi entah mungkin beliau tidak terbiasa dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sulit saya tangkap. Apalagi terkadang beliau mix dengan bahasa Inggris dan bahasa Jepang, sehingga saya merasa lebih sulit berkomunikasi karena saya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh beliau. Akhirnya saya sedikit demi sedikit pakai bahasa Jepang gitu, karena saya pun nggak benar-benar jago banget, karena sedikit demi sedikit. Kalau boleh saya tangkap, Bu Win secara bahasa Jepangnya nggak terlalu banyak paham, sementara yang dosennya itu nggak terlalu banyak di bahasa Inggrisnya yang paham. Jadi missnya di situ kali ya. Oh iya. Terus pernah juga ada beberapa yang tidak saya ikuti karena kayak kalau misal konferensi yang benar-benar sangat formal dengan bahasa Jepang yang sangat formal, saya tidak bisa mengikuti. Saya konsul dengan beliau, mohon maaf saya tidak bisa karena kendala bahasa Jepang. Kemudian saya malah dianggap itu ada beralasan karena kamu cukup kok bahasa Jepang ini, bisa komunikasi sama saya gitu. Dan karena hal itu teman saya bilang harusnya kamu pura-pura nggak bisa bahasa Jepang aja gitu. Tapi bagi saya kepura-puraan itu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Nice. Akan menimbulkan kebohongan-kebohongan berikutnya sih ya kayaknya ya. Gitu. Jadi walaupun misalnya dengan saya menunjukkan saya bisa dan akan membuat saya semakin struggle, ya nggak apa-apa. Struggle karena kita menjadi diri sendiri itu bukanlah sesuatu yang buruk gitu, daripada struggle karena kita pura-pura gitu. Karena kalau pura-pura itu kita nggak bisa jamin. Capek ya. Capek itu kan. Benar-benar. Nice banget. Iya. Singkat kata, kemudian 1 tahun berlalu lah ya, gitu. 1,5 tahun ya. Saya mau melihat bagaimana kehidupan Bu Win di luar dari akademiknya, belajarnya. Bagaimana hidup di sana? Sebenarnya kalau kita kesampingan akademik itu sangat menyenangkan sekali, Pak. Karena di Jepang kita tidak akan menemui motor yang parkir di trotoar, sehingga kita bisa jalan di trotoar. Asik. Itu aja selingannya. Tapi ternyata saya paham mengapa Jepang itu bisa jadi negara maju. Karena setiap individunya sadar bahwa mereka adalah bagian dari sistem.
Oh, oke. Ya, karena sebuah sistem itu tidak bisa berjalan hanya dengan satu komponen. Harus banyak sekali komponen-komponen yang saling mendukung satu sama lain dan tidak ada yang melenceng. Karena satu saja yang melenceng maka sistem tersebut akan kacau. Bentuk dukungan terhadap sistemnya seperti apa yang Bu Win lihat? Ini yang sederhana ya. Mengapa orang Jepang itu senang sekali jalan kaki dan jalan kaki di Jepang itu sangat aman? Kenapa? Yang pertama, di sana tempat parkir itu sudah sangat diatur sehingga orang-orang yang ingin parkir itu tidak akan menghalangi pejalan kaki. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di Jepang semua jalan itu memiliki marka. Apa itu? Marka jalan, penanda jalan. Yang sehingga tidak akan tersesat. Bukan, artinya pejalan kaki itu akan merasa aman karena pejalan kaki tahu di mana harus nyebrang. Pengendara motor atau mobil tahu di mana mereka harus berhenti. Berjalan atau berhenti? Iya, mereka harus berhenti. Dan semua tempat berjalan di Jepang itu selalu ada batasan-batasannya sehingga walaupun tidak ada trotoar, mereka akan pasang marka dan para pengendara motor atau mobil tidak boleh memasuki marka tersebut. Dan karena semua orang sadar mereka bagian dari sistem, pengendara motor, pengendara mobil tidak akan memasuki wilayah itu walaupun bukan trotoar. Ya, dan makanya tindakan kecelakaan itu tidak terjadi. Makanya kita merasa aman dan nyaman berjalan juga. Nggak akan merasa ada kecelakaan dan sebagainya. Karena itu tadi yang saya bilang, semua orang sadar mereka bagian dari sistem. Pemerintah sadar mereka bagian dari sistem. Dipersiapkan bahwa fasilitas itu harus siap. Lampu merah, marka jalan, terus apa namanya tempat penyeberangan jalan, itu semuanya disusun. Pengendara lain, misalnya motor atau mobil sadar mereka bagian dari sistem, maka mereka harus tahu di mana mereka harus berjalan dan harus berhenti. Dan pengendara pejalan kaki juga sadar mereka bagian dari sistem, di mana mereka harus berjalan, kapan mereka harus berhenti dan kapan mereka harus berjalan. Setertib-tertibnya aturan. Ada aja kali manusia yang melarang. Ada nggak sih di Jepang kayak begitu? Ada. Tetapi kenapa mereka tetap bisa teratur? Karena orang yang melakukan kesalahan tersebut sadar betul bahwa mereka salah. Jadi tidak ada itu normalisasi kesalahan. Walaupun misalnya ada yang melakukan dan mereka tidak apa-apa, itu tetap saja itu pelanggaran. Merasa bersalah gitu merasa bersalah. Dan ini mungkin salah satu yang kita harus punya kemampuan lebih untuk menyadari tatapan orang-orang. Ya, mereka judgement-nya tuh silent, sehingga orang tersebut akan merasa salah dengan dirinya sendiri tanpa perlu ditegur oleh orang lain. Misalnya kalau ada yang melanggar, didiemin, tidak akan ada yang menegur sama sekali, tapi semua orang akan memberikan sebuah aura, memberikan sebuah aura bahwa vibes-nya vibes negatif, bahwa orang tersebut salah gitu, sampai orang tersebut akhirnya sadar. Tapi saya sangat jarang sekali sih menemukan yang melakukan pelanggaran gitu, bahkan di lampu merah yang nggak ada kendaraan nih. Minim lah ya, minim. Ya, karena memang sistemnya sudah teratur gitu ya. Dan mungkin kesadaran mereka juga bahwa peraturan itu dibuat memang untuk mengatur. Yes. Itulah bedanya dengan Indonesia ya. Lalu apalagi Bu ini hal-hal yang tidak ditemukan di Indonesia selain ini sesuatu yang tidak bisa ditemukan dan mungkin tidak akan bisa ditemukan, yaitu adalah dan mungkin tidak bisa terjadi di Indonesia. Tidak bisa terjadi, yaitu adalah perubahan 4 musim yang membuat kita sadar bahwa waktu itu mengalir begitu cepat, Pak. Masya Allah. Ya. Di Jepang itu mungkin kita bisa melihat semua orang produktif, memanfaatkan waktu dengan baik, karena memang ketika saya di Jepang saya benar-benar merasa bahwa waktu itu berjalan sangat cepat. Cepat gitu ya musim berganti. Karena kalau misalnya nggak diberesin akan menghambat karena ada musim tertentu gitu. Betul. Salah satu contohnya adalah pemangkasan pohon. Karena di musim gugur biasanya kan daun-daun sudah berguguran dan ranting-ranting biasanya jadi lemah. Itu kalau di Jepang akan selalu ada namanya pemangkasan. Dipotong-potong supaya nggak ada itu yang namanya pohon roboh. Karena mereka sudah tua, tapi bukan sudah tua, maksudnya mereka sedang dalam mode istirahat tapi bagian atasnya terlalu berat. Atau misalnya pembersihan jalan. Efeknya apa ke warga di Jepangnya? Mereka siap untuk menyambut musim baru. Misalnya salah satu contohnya, maksudnya kalau misalkan melewatkan musim itu akan apa gitu?
Kalau musim itu tidak akan pernah bisa kita skip sih, karena itu kan pasti ada. Hanya saja persiapannya lebih matang. Jadi mau nggak mau kita harus selalu bersiap karena sebentar lagi musim ini nih. Tapi baru ini, tapi sebentar lagi musim ini. Ketika kita buka jendela aja kita sudah sadar ternyata waktu itu berjalan. Gitu. Cepet banget kerasanya gitu ya. Misalnya kita nunggu-nunggu bunga sakura, kok perasaan nggak nunggu-nunggu. Tapi ketika numbuh kita ngedip doang itu udah gugur. Kesannya seperti itu, sangat-sangat cepat sekali. Seolah-olah bahwa ya memang kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu gitu ya? Menyia-nyiakan waktu. Dan ternyata keindahan itu ada karena keterbatasan. Itu yang saya pelajari. Sesuatu maksudnya gimana tuh, dalam banget nih? Ya, sesuatu yang apa ya, tidak bisa kita temui setiap hari, sesuatu yang punya batasan-batasan waktu, itu ternyata bisa membuat hal tersebut jauh lebih indah. Salah satu contohnya adalah bunga sakura di sana. Karena waktunya tidak banyak. Ya banyak, dalam 1 tahun kita hanya bisa menikmati bunga sakura itu 1 minggu. Ya Allah. Tapi kalau misalnya kita tidak menjaga alam, ada kekacauan tuh, misalnya musim dinginnya jadi lebih lama, atau misalnya musim dinginnya tidak terlalu dingin, karena bunga sakura itu hanya bisa mekar ketika perubahan suhu yang tadinya dingin banget, jadi mulai hangat, itu bisa tumbuh. Jadi kalau misalnya musim dinginnya itu tidak terlalu dingin, karena mungkin global warming jadi lebih hangat, maka bunga sakura nggak akan bisa mekar. Makanya orang Jepang itu sangat menjaga alam mereka. Menjaga alam banget, Masya Allah. Dan itu jadi sebetulnya itu kalau misalnya dirusak, value-nya jadi berkurang ya Jepang itu, Masya Allah. Jadi pengen ke sana. Kita bisa belajar banyak kehidupan sekali Pak di sana. Oke. Sekarang kita beralih ke ini nih, kan sudah balik lagi ke Indonesia nih. Nah sebetulnya setelah kemudian balik ke Indonesia, lalu kemudian setelah ikutin teacher training, apa sebetulnya yang mau Bu Wiwin hadirkan dalam hidup ini gitu? Hubungannya juga dengan sekolah, apa kontribusi yang mau coba dihadirkan gitu di sini? Iya, yang pertama tentu saja saya paham bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan seumur hidup. Bahkan dari kita masih di kandungan ibu kita hingga nanti kita meninggal, itu benar-benar kita harus mendapatkan berbagai macam dukungan pendidikan dalam berbagai hal. Dan salah satu di sekolah, salah satu pendukung pendidikan adalah guru, Pak. Jadi yang paling khususnya saya ingin membantu seperti pemberdayaan guru-guru di Semata, karena bagaimanapun juga kita adalah tiangnya, kita adalah tombaknya untuk menciptakan generasi yang akan kita kirim ke masyarakat. Sepakat. Ya, sehingga tugas kita ini sangat berat dan kita butuh insight. Kita harus berlaku seperti apa? Karena memang untuk menjadi guru itu kita punya banyak sekali kebingungan. Kita harus mengarahkan anak-anak kita seperti apa. Dan juga yang paling bisa saya sharing, bisa saya bagikan ke guru-guru itu adalah mengenai bahwa setiap anak itu unik ternyata. Tapi mereka unik pun apa yang mereka butuhkan itu tetap sama gitu. Dan segala hal yang kita berikan di sekolah itu bukan untuk digunakan di sekolah, tapi untuk mereka gunakan di masyarakat. Karena itu kita harus menyiapkan mereka yang bisa beriringan dengan masyarakat. Siap untuk terjun ke masyarakat. Siap untuk masyarakat. Dan bukan hanya sekedar terjun, tapi siap di mana mereka tidak menyakiti diri mereka sendiri dan juga tidak menyakiti orang lain. Karena tidak menyakiti diri sendiri juga itu sangat-sangat penting dan itu sesuatu yang sulit sekali. Mentalnya nanti terganggu nanti kan. Dan juga kalau untuk mungkin kalau untuk siswanya, saya ingin mereka paham bahwa segala sesuatu itu bisa diraih dengan usaha, dan itu bukan saya yang bilang, itu Allah yang bilang, dan itu 100% real. Itu tuh nggak bercanda. Makna manjada wajada itu sesuatu yang benar-benar ada di dunia ini dan bisa diterapkan. Dan juga saya sadar bahwa ternyata sesuai dengan firman Allah ya, bahwa ternyata setiap setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah bahkan bilang itu nggak 1 kali, dua kali diulangi, dan itu benar sekali. Jadi saya tahu setiap orang di dunia ini tuh punya pertarungannya masing-masing yang tidak mereka ceritakan, yang tidak diketahui sama siapapun. Tapi saya pengen semua orang tuh yakin bahwa setelah kesulitan tuh itu pasti itu tuh bukan mungkin, tapi pasti itu pasti ada kemudahan. Dan mungkin jalannya itu bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan, bukan sesuatu yang kita perkirakan. Karena kan ya namanya anak sekolah, anak muda itu kan tantangannya, gejolaknya banyak sekali. Gitu. Apalagi terkadang
kita sebagai orang dewasa itu sulit untuk mengerti mereka karena kita tidak ada di dunia mereka. Tapi kita harus paham bahwa ternyata setiap orang tuh punya pertarungannya masing-masing. Bayi pun misalnya mereka sebenarnya bertarung, mereka pengen ngomong sesuatu sama mamahnya, tapi mamahnya nggak ngerti-ngerti gitu tuh. Saya ingin mengajarkan dan juga support secara langsungnya. Saya tahu banyak sekali siswa-siswa ya kita yang punya keinginan untuk mengembangkan dirinya di luar negeri dan saya berharap saya bisa jadi sosok yang mereka cari kalau misalnya mereka butuh informasi. Kemudian juga butuh konseling dan bimbingan karena menentukan kita mau kuliah kemana di luar negeri itu sebuah pilihan yang tidak mudah gitu. Kita butuh sedikit bimbingan lah, sedikit pengarahan gitu. Jadi secara langsungnya saya berharap saya bisa menjadi sosok yang dicari oleh mereka ketika mereka butuh bantuan. Seperti itu. Kok saya nggak ngobrol sama guru biologi ya, tapi guru konseling kayaknya. Masya Allah, luar biasa. Bu Win, thank you banget ya udah datang ke sini. Tapi sebelum kita closing ya, mungkin Bu Win bisa ajak seluruh pendengar Teras Al-Qudwa di sini barangkali mau, terserah Bu Win deh, mau secara umum atau khusus kepada anak muda atau kepada orang-orang yang memang punya keinginan untuk juga challenging diri gitu ya untuk luar negeri, bagaimana dan sebagainya, boleh disampaikan. Iya, untuk semuanya ya yang penonton setia Teras. Mungkin kalau misalnya saya harus mengatakan ini hanya dalam satu kalimat, itu saya akan katakan satu kalimat. Kalau kalian ingin challenge diri kalian keluar dari zona nyaman, saya tidak akan memberikan saran-saran yang terlalu muluk-muluk lah. Ya intinya itu percaya pada apapun, percaya sama Allah, percaya sama diri kalian sendiri, percaya keadaan akan berubah, dan juga usaha. Percaya dan usaha itu mungkin terdengar seperti sesuatu yang klasik dan klise ya, dan sebuah klise. Tapi kalau kalian pegang itu dengan sungguh-sungguh, semua akan ada jalannya. Boleh saya kasih aplaus ya buat Bu Win, Masya Allah, luar biasa. Thank you banget. Makasih loh. Nggak cuma sekedar menginspirasi, dia juga nggak cuma sekedar ngasih insight untuk penonton, tapi jujur Lin ya, saya pribadi ya yang usianya sudah segini, juga makin nambah insight buat saya sendiri bagaimana cara menghadapi hidup, bagaimana juga survive, bagaimana juga memberikan kontribusi kepada orang banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan selama beberapa menit ini ada value yang bisa didapatkan. Oke? Makasih Win. Saya juga sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing ya pengalaman. Semoga semua yang saya sharing hari ini bisa diambil manfaatnya ya. Semoga bermanfaat karena orang yang paling salah satu orang yang kategori manusia yang disayang oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat. Menurut orang banyak. Kalau ada orang yang mau sharing langsung kepada Win, boleh ya? Boleh. Terbuka banget dong. Oke, itu dia sahabat Al-Qudwa ya. Sangat terbuka banget kalau misalnya sahabat Al-Qudwa pengen ngobrol sharing langsung dengan Bu Win. Tapi sayang banget obrolannya cuma Sabtu ini aja. Terima kasih sekali lagi ya. Dan sahabat Al-Qudwa, demikian obrolan kita dengan Ibu Wiwin yang hari-harinya luar biasa sekali dan pengalamannya pernah ke Jepang yang bisa memberikan makna sendiri buat dirinya sendiri dan juga buat kita semua pastinya ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan tamu yang jauh lebih istimewa. Kita say goodbye dong Win. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.